Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Di episode kali ini, Bunda ditemani oleh Putri Alfian. Halo. Putri Alfian ini adalah seorang anak indigo yang mampu berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Halo Putri, apa kabar? Ini kira-kira nanti kita ngelihat siapa? Penasaran. Kalau boleh tahu Putri itu indigo itu dari kapan? Kalau Dari umur berapa gitu? Misalnya kan ada orang yang kayaknya pertama menolak atau apa. Kalau kamu udah langsung menerima atau gimana? menerima, Menerima? iya, karena udah dikasih tahu sama orang tua tuh dari sebelum-sebelumnya. Dari sebelum-sebelumnya? Jadi kalau ceritanya mama itu ngerasa aku aneh dari aku umur 3 hari. Wow, 3 hari ketahuan anehnya dari mana? Jadi mama tiba-tiba bisa ngelihat juga gitu bunda. Tadinya enggak, terus tiba-tiba kamu umur 3 hari, mama bisa ngeliat? Mama bisa ngelihat almarhum kakek aku datang. Oh. Terus ada sosok yang emang sampai saat ini masih ngedampingin aku si Nyai Roro Kidul itu. Apa ada keturunan atau apa, bawaan lahir atau? Tadinya aku nggak percaya kalau keturunan karena mama papaku Sumatera Selatan. Oke. Tapi setelah aku cari tahu ternyata mamaku nggak kenal siapa ibunya dan ternyata nenekku dari mama Sukabumi. Jadi akhirnya ternyata keturunan kah? Akhirnya ketemu silsilahnya. Oke, kalau kayak gitu MOP Lovers, episode kali ini kita akan membahas kisah mistis jalan tol yang banyak banget nih mitos dan berita simpang siur yang beredar di masyarakat. Kalau misalnya Bunda sebut pasti semua orang langsung tahu. Tol Cipularang. Nah, kalau kayak gini, Bunda langsung mempersilakan Putri Alfian untuk melihat foto apa yang ada di sana. Yang kita tidak bisa lihat. Yang Bunda lihat ada mobil, ada jalanan gitu. Yang tidak terlihat itu apa? Oke. Jadi aku nggak tahu seperti apa sebenarnya. Cuma yang jelas jalanan tol ini ngebelah gunung. Ya. Jadi ada satu gunung yang dibelah sama jalan tol ini. Energi yang paling kuat yang aku rasain itu di kilometer 93 sampai kilometer 97. Yang paling mengganggu, kalau sosok itu aku lihatnya banyak ya bunda. Banyak anak kecil, banyak sosok-sosok tak kasat mata. Cuma aku mau fokus ke dua sosok yang energinya emang kuat banget yang aku lihat. Ada satu sosok yang besar, tinggi, hitam. Ada satu sosok lagi perempuan. Besar, tinggi, hitam. Apakah genderuwo atau apa? Karena aku bisa lihat genderuwo gitu ya bunda. Kalau ini kayak lebih besar. Oh, tapi energinya gimana? Positif atau negatif? Negatif. Yang lebih sering menampakkan diri ke pengendara itu si sosok perempuan ini. Sosoknya seperti apa? Apakah maksudnya miske, kuntilanak gitu, bukan? Kalau di mata awam kan sosok itu bisa berubah ya bunda. Iya. Kayak menjelma gitu, bisa jadi hewan atau bisa jadi bentuk-bentuk wujud lainnya. Cuma kalau dari kacamata aku ngelihat sosok ini wanita biasa kayak pakai kemben, kayak baju kemben zaman dulu. Tapi biasanya bukannya katanya ya, makhluk makin kuat dianya, dia bisa menjadi sosok apa aja, tapi yang benar-benar kayak, kan kalau misalnya yang kekuatannya kurang mungkin dia mukanya masih rata atau kurang begitu bagus, ada ketabrak atau apa, berdarah-darah. Ini bagus. Ini bagus, tapi untuk di mata awam dia sosok ini bisa berubah wujud. Bisa jadi perempuan yang tiba-tiba bisa, jadi contoh seumpama ada pengemudi bisa tiba-tiba kayak ngelihat sosok perempuan cantik, akhirnya Kayak gitu ya kan, lagi nyetir malam-malam ngantuk tiba-tiba ngeliat cewek cantik. Tapi kira-kira apakah sosok ini yang membuat terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang ada di tol itu? kebanyakan ya dari awalnya sih bunda, dari awal adanya jalan ini memang mengganggu tempatnya mereka.
Mungkin nggak minta izin atau Iya, apa gitu ya. Jadi kayak memang kan sosok ini mungkin kalau aku bisa bilang jauh lebih lama dari kita ada di tempat itu. Ketika merasa terganggu, mereka akan lebih mengganggu lagi. Tapi katanya di pinggir tol ini menjadi kerajaan jin. Aku nggak ngelihat kerajaan jinnya sih kalau dari kacamata aku. Tapi aku hanya ngelihat memang ada kayak ada energi besar yang mengganggu manusia. Karena kan kalau energi ini setahu aku ya Bunda, ketika energi sosok itu lebih besar daripada kita, secara otomatis energi kita yang akan terserap oleh sosok tersebut. Tapi kalau kita mungkin mengemudinya keadaan sadar, tidak mengantuk, nggak lelah, nggak banyak pikiran, secara otomatis energi kita full, sosok itu nggak bisa narik energi kita. Tapi katanya di pinggir tol ini nih ada makhluk berwajah seram seperti ingin meminta tumpangan. Yang kamu lihat sebenarnya itu sosok apa? Apa perempuan itu tadi atau malahan yang hitam yang tadi kamu bilang? Yang hitam besar itu deh kayaknya. Yang hitam besar itu? Karena ketika sosok ini bereaksi, si sosok ini bisa kayak menarik siapapun. Kayak tiba-tiba mungkin kendaraannya oleng ke kiri. Berarti ini energinya sangat kuat sekali ya? Cuma itu kalau dari kacamata aku ngelihat energi terbesar pusarannya itu di kilometer 93 sampai kilometer 97. Kalau sekarang kamu lagi lihat kira-kira sosok apa yang sangat menarik perhatian kamu dan bisa nggak kamu komunikasi dengan sosok yang ada di sana? Sebenarnya aku bingung sih mau nyampeinnya. Cuma aku kayak si sosok besar gede ini kayak komunikasi sama aku, sosok ini nggak akan berhenti. Tapi dia akan terus mengganggu. Kenapa ya? Apakah karena mungkin pada saat pembangunan atau pada saat mereka baru mulai mau bangun itu mereka nggak minta izin atau nggak apa sampai dia istilahnya ya dia terus mengganggu sampai sekarang gitu loh. Kayaknya memang dari awal kulun wunnya sih yang kurang, karena kan bagaimanapun sosok ini kan memang sudah berkuasa. Aku mungkin semua nggak tahu sebelumnya tempat ini pernah jadi petilasan atau pernah jadi tempat singgahnya sosok siapa dahulunya. Tiba-tiba dibuat jalan seperti ini kan otomatis mengganggu karena energi kita dan energi sosok-sosok tersebut beda frekuensi kan. Tapi sebenarnya harusnya kita tuh izinnya seperti apa? Karena kan gini loh, membeli rumah deh simpelnya gitu. Kita membeli rumah tua terus kita mau hancurin, kita mau bangun lagi gitu. Kita kan pasti kayak ya mungkin di situ pengajian atau syukuran gitu dulu. Nah, kalau mereka itu mintanya apa? Apa mereka minta tumbal kah? Karena kan secara nggak langsung banyak kecelakaan yang merenggut nyawa kan gitu. Aku sih sebenarnya nggak tahu, cuma ini dibisikin sama sosok yang ini ya Bunda. Sebenarnya kalau dari awal mungkin diganti dengan hewan bisa lebih aman daripada yang sudah-sudah gitu Bunda. Mungkin dari awalnya terjadi pembangunan ini ya sudah terjadi aja gitu Bunda tanpa ada kulun-wun apapun. Berarti sosok ini dari tadi interaktif ya? Ya. Cuma ya itu sih Bunda, sekuat-kuatnya energi sosok yang ada di sana. Mungkin kalau kita berkendaranya keadaan fit, keadaan sehat, kemungkinannya juga kecil. Terus tapi kita bisa nggak sih mediasi dengan salah satu penghuni makhluk yang ada di tol ini? Bisa sih. Sosok yang mana kira-kira? Karena aku yakin banyak sosok. Soalnya yang dari tadi di aku yang besar tinggi ini sih Bunda. Kita hanya mau mencari informasi aja ya MOP Lovers, dan kalau memang sosok ini ternyata bisa mediasi dengan baik. Kayaknya dia nggak bisa masuk ke aku deh. Oke.
Assalamualaikum. Sosoknya, mohon maaf, berat banget. Kalau memang tadi sosok yang Putri Alfian bilang itu masuk ke dalam, berarti ini sosok benar-benar besar sekali. Dan Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. 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 Aduh, Ini Kak Putri banget. iya aku takut sih sebenarnya. Kenapa? Karena besar banget Bunda. Energinya kuat banget. Kebanyakan manusia yang dia temui selama ada aktivitas di jalanan itu, belum ada manusia yang tahu tata kerama. Oke, burung aku langsung berisik. Seriusan loh, ini beneran loh. Ini burung aku, di rumah kan ada burung kan ya. Ini dari tadi tuh diem, dan tiba-tiba setelah Putri Alfian berusaha untuk komunikasi dengan, aku sampai bulu kuduk aku merinding seriusan nih. Makasih Kak. Soalnya kan kalau binatang kan biasanya sensitifnya juga tinggi kan. Maksudnya dari tadi tuh ini tuh silent banget loh. Ada orang nggak di situ? Nggak ada kan? Even nggak ada orang kan? Tadi juga nggak bunyi, Bu. Dari tadi nggak bunyi sama sekali, dan tiba-tiba dia berisik banget. Tuh, kayak lagi komunikasi dong. Jadi tadi itu dia mencoba buat masuk ke kamu. Iya, tapi aku yang masih nahan sebenarnya. Oke. Aku takut terjadi apa. Iya, jangan. Kalau misalnya ini kita hanya mencari informasi, tapi kalau aku boleh tahu, kamu kenapa? Takutnya karena energi dia kuat banget atau gimana? Terjadi hal yang tidak diinginkan aja sih Bunda, apa tiba-tiba itu yang aku hindarin. Oke, jangan kalau kayak gitu. Kalau sosok yang perempuan ini dari tadi nggak ada komunikasi sama kamu? Enggak, kayaknya takut Dia Sama justru si- yang takut sama sama si sosok Oh. tinggi besar ini. Oh, oke. Berarti secara energi mungkin berarti dia masih kalah Kayak sama penguasa yang gitu loh, Bunda. penguasanya Iya. masih yang Besar hitam ini. ini. Oke, Mope Lovers, selanjutnya kita akan melihat Tol Cipali, dan di tol ini terkenal ada satu batu yang besar banget yang konon katanya tidak bisa dipindahkan. Kalau di sini aku ngeliat kayak ada jelmaan, cuma sebenarnya energinya besar Bunda, tapi Jelmaan, ada hewan jelmaan gitu. bentuknya apa? Kayak macan tapi loreng, bukan macan putih, macan yang loreng. Tapi sebenarnya energinya besar, tapi nggak mengganggu sih menurutku. Cuma mungkin karena batu ini dihargai sehingga lebih baik untuk tidak dipindahkan. Atau mungkin batu ini dijaga sama macan itu? Kalau macannya sih nggak hanya ada di batu itu Bunda, keliling aja. Tapi kalau misalnya ngomongin sosok macan, ini dia lagi menjelma, kan biasa ada macan putih, ini macan yang loreng-loreng. Ini tingkatannya kayak gimana energinya? Kalau secara energi untuk baiknya lebih baik ke macan putih. Kalau macan loreng ini lebih punya emosionalnya tersendiri. Sensitif ya? Iya, lebih gampang untuk marah. Jadi ini kira-kira sosoknya tuh karena dia rada sensitif gitu, dia tuh negatif, mengganggu-kah energinya atau kayak gimana? Jadi kalau negatif, ini yang aku tahu dari kacamata aku Bunda. Kalau masalah energi negatif ini tergantung dari apa yang dia punya. Nah kalau untuk sosoknya sendiri sebenarnya baik dan tidak mengganggu gitu. Tapi aku nggak tahu ada kejadian apa di masa lalu berabad-abad tahun yang lalu. Kira-kira Putri bisa komunikasi dengan sosok ini? Dari tadi aku coba komunikasi tapi sosok ini cuma selalu senyum aja. Kayak Senyum aja? mempersilahkan aku untuk datang, mempersilahkan aku untuk membaca, tapi dia tidak mau ke aku. Nggak welcome gitu ya? Ya, Udah. nggak mau berinteraksi tapi memperbolehkan aku.
Selain sosok itu, ada sosok lain nggak yang mungkin energinya besar atau menarik perhatian? Enggak gitu sih kalau di tol ini, cuma lebih tenang sih Bunda energinya. Dari tol yang sebelumnya tadi ya. Ini juga agak lebih tenang, lebih nggak gitu berbahaya untuk kita lewat. Bulu kuduknya juga lebih tenang sih ya. Jadi yang mau lovers, walaupun mungkin tadi tol yang tadi menyeramkan, yang ini lebih santai gitu, tapi tetap aja yang mau lovers, mau di tol manapun atau mau ngapain pun sebelum kita jalan, ada baiknya kita berdoa dulu, kita memastikan badan kita dalam keadaan sehat dan seger gitu. Jadi pada saat menyetir itu kita bisa berkonsentrasi gitu. Tol selanjutnya ada tol Jagorawi. Ada sosok apa sih di sepanjang jalan tol Jagorawi ini? Kalau sosok tuh banyak sih Bunda, dimanapun ya, karena kan sosok-sosok tak kasat mata itu selalu tanpa ruang dan waktu. Tapi kalau di tol kali ini, aku lebih fokus sama satu anak kecil laki, mungkin. Anak kecil? Ini aku dari tadi sih lagi coba untuk flashback, lagi coba cari tahu kenapa. Tapi aku cuma dikasih lihat ada gambaran mobil warna merah, mobil sedan warna merah, sama anak kecil ini, terus sama kayak ada si orang tua anak kecil ini, tapi belum gitu jelas aku dikasih tahu. Kalau misalnya kita coba komunikasi, tapi apakah anak kecil ini welcome atau enggak? Kita coba ya. Dia senyum. Bun. Merinding. Halo, halo Dek, namanya siapa? Kenapa nggak mau? Kamu ngapain di sana? Kenapa kok sedih? Kamu kecelakaan di sana? Kenalan dong. Kamu ngapain di sana? Kok bete? Kok ngambek sih? Kamu mau cerita nggak? Kamu kenapa di sana? Mau? Kamu kenapa? Ketabrak? Keserempet? Kecelakaan? Kamu umur berapa? Kamu ketawa kenapa? Seneng. Senangnya kenapa? Rame. Rame. Memang di situ nggak rame? Kamu di sana sama siapa? Banyak. Banyak. Baik nggak? Kok nggak baik? Serem. Seram. Ayah? Ayah. Ada. Ibu? Ada. Bareng sama kamu? Jadi pada saat kecelakaan kamu bareng? Bapak, jangan nangis. Sekarang bapak sama ibu sama kamu? Satu keluarga semuanya. Ada sosok yang masuk, apa yang kamu lihat di situ? Kamu jalan-jalan kah? Jadi ada kayak pinggiran tol gitu tuh Bunda. Oke. Besi-besinya itu? Ya. Jadi posisi ayahnya itu kayak nggak dapat apa? Belokan? Iya, jadi Dia mungkin mau jalan pintas lewat pinggir gitu? mungkin jadi posisinya tuh nabrak depan dulu baru samping gini. Dan selain itu kita juga harus selalu berdoa dimanapun, kayak misi-misi, numpang-numpang. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya, mungkin sosok itu kita tidak terlihat gitu, tapi mungkin kita nggak sengaja ternyata
kesenggol atau apa, padahal kan posisinya kita nggak ngelihat gitu. Jadi pokoknya kemanapun misi-misi jangan lupa berdoa. Oke, kalau kayak gitu thank you buat Putri Alfian. Wah, ini sangat menegangkan sekali. Oke, Mopel Lovers, itu dia perbincangan seru Bunda bersama Putri Alfian. Dan kembali lagi, semua ini diserahkan kembali kepada Mopel Lovers. Boleh percaya atau tidak, silahkan kembali ke kepercayaan masing-masing. Kita hanya menceritakan dari sisi kita dan apa yang tadi Putri Alfian lihat gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya sifat makhluk-makhluk itu kadang manipulatif ya. Nah, itu dia kisah mistis dari tol yang sering kita lewati. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, harus berdoa tentunya dan mengikuti pantangan dari jalanan-jalanan yang misalnya kalian tahu. Jadi semoga kita semua dijauhkan dari gangguan-gangguan itu. Dan Bunda mau ngingetin, jangan lupa untuk download aplikasi Mopel Lovers di Play Store. Bagi pengguna Android dan bagi pengguna iOS, harap bersabar dulu ya. Pokoknya terima kasih Putri Alfian untuk hari ini, dan sampai ketemu lagi di episode Sisi Dunia berikutnya. Bye-bye.